Talk bareng aku, Mutia Syahira dan Humaira. Hari ini kita akan ngobrol santai tentang materi yang penting banget di aljabar linear, yaitu vektor. Hai semuanya. Jadi gini ya, aku tuh jujur sebenarnya masih bingung sama yang namanya vektor, soalnya dia itu kayak panah-panah misterius gitu. Iya, banyak banget yang mikir gitu. Tapi tenang, kita bahasannya pelan-pelan, santai, dan dijamin bakal lebih paham. By the way teman-teman, kita ini lagi di kelas dan es coklat dan juga Matcha. Kalau aku tuh tim matcha ya. Kalau kamu tim es coklat. iya bener banget. Tapi lucu ya, gimana kalau matcha digabungin dengan coklat? Kayaknya bakalan ada rasa baru. Iya juga sih. Tapi kok kayak mirip konsep vektor gitu nggak sih? Wah, bener banget Mero. Dua rasa yang beda, tapi kalau digabung bisa jadi kombinasi linear yang baru. Kayak dua vektor yang kita jumlahin. Jadi rasa matcha dan coklat tuh kayak hasil penjumlahan vektor yang punya karakter dan arah yang baru gitu ya. Iya dong. Dan kalau rasa matchanya lebih kuat, itu kayak vektor dikali skalar. Arahnya sama, tapi ada yang lebih dominan. Oke, berarti kalau dot produknya positif artinya rasanya nyatu banget gitu dong. Haha, iya. Kalau negatif mungkin rasanya tabrakan. Kayak kopi asin gitu. Oke, ngomongin rasa-rasa udah cukup ya. Sekarang kita lanjut bahas rasa yang ada di vektor beneran. Oke, aku tuh penasaran. Pertanyaan pertama itu ya untuk Tia, apa sih bedanya koordinat titik vektor? Kan dua-duanya tuh sama-sama ditulis kayak X dan Y gitu kan? Nah, pertanyaannya bagus banget. Jadi gini, koordinat titik itu menunjukkan posisi atau lokasi di bidang. Misalnya titik 2,3. Artinya posisi di kanan 2 langkah dan di atas 3 langkah. Nah, sedangkan vektor itu bukan posisi, tapi arah dan jarak perpindahan. Kayak dari mana kamu mulai dan dari mana kamu bergerak. Oh, jadi gitu ya. Jadi titik di mana kita berada dan vektor itu yang kemana kita bergerak gitu. Betul banget. Bayangin aja, vektor itu kayak anak panah yang ngasih tahu arah dan seberapa jauh kamu harus jalan. Pertanyaan kedua nih ya. Terus setiap vektor pasti punya arah dan panjang gitu juga ya? Iya, panjangnya disebut magnitudo. Misalnya vektor V 3,4. Panjangnya bisa dihitung pakai rumus akar 3 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2 sama dengan 5. Itu kayak segitiga 3, 4, 5 yang terkenal banget itu nggak sih? Iya, bener banget. Itu contoh klasik banget tuh. Dan pertanyaan ketiga, kalau mau nambahin dua vektor itu gimana ya Tia? Mudah banget, tambahkan komponennya satu-satu. Misalnya U 2,1 dan V 3,4. Maka U tambah V sama dengan 5,5. Oh, gampang banget ternyata ya. Iya. Nah, kalau dikali sama skalar, misalnya 2 kali 3,4 hasilnya 6,8. Oke, aku udah mulai kebayang ya kayak mana vektor itu. Oke, ini tuh pertanyaan yang keempat ya. Aku pernah dengar istilah kombinasi linier, tapi itu maksudnya apa sih? Kombinasi linear itu gabungan dari beberapa vektor yang dikalikan dengan angka tertentu, yaitu skalar. Terus dijumlahkan, contohnya W sama dengan 2U ditambah 3V. Itu juga masih vektor. Kalau udah 3 dimensi, bentuknya jadi X, Y, dan Z. Jadi arah geraknya bisa kanan, kiri, depan, belakang, atas, dan bawah. Jadi kayak panah yang bisa melayang kemana aja gitu ya, kayak yang di ruang angkasa itu loh. Iya, persis banget. Kayak panah bebas gravitasi. Lucu banget ya analoginya. Iya kan? Oke, sekarang bagian pertanyaan yang katanya agak ribet nih ya. Perkalian skalar atau dot produknya itu apaan sih? Gak ribet kok. Dot produk dua vektor A dan B bisa dihitung dengan dua cara.
Yang pertama kali B dengan cos A. Yang kedua A dikali B Nah, gini caranya. Oh, jadi dua rumus itu sama aja ya, tergantung kayak mana kita mau nyarinya gitu. Betul banget. Dan kalau hasil dot produknya 0, itu artinya dua vektor itu tegak lurus, alias sudutnya itu 90 derajat. Wah, keren banget, jadinya bisa tahu sudut antar vektor cuma dari angka-angka gitu ya. Iya dong, ilmu dan logika gitu. Kalau untuk vektor satuan itu apa sih, Tia? Vektor satuan itu vektor yang panjangnya 1. Kita bisa dapetin dengan membagi vektor dengan panjangnya. Contoh, V sama dengan 3,4, panjangnya 5. Jadi satuannya 3/5 dan 4/5. Oh, jadi kayak gitu, kayak versi normalnya dari vektor asli, tapi panjangnya itu di set cuma 1 gitu. Ya, biasanya dipakai buat ngatur arah aja, bukan panjang. Kali ini kita akan latihan kerjain soal, yaitu soal skalar, perkalian skalar atau produk. Nah, perkalian skalar atau dot produk itu kan adalah operasi aljabar linear yang antara dua vektor yang beda dengan ukuran yang sama menghasilkan bilangan skalar atau bukan vektor lagi. Nah, contohnya ada vektor A kali vektor B. Nilai vektor A itu 1 dan 2. Vektor itu 4 dan 5. Nah, 1 yang ada di vektor A dan 1 yang ada dan 4 yang ada di vektor B itu adalah kita analogikan sebagai anak pertama. Dan bilangan 2 dan 5 yang ada di vektor A dan B itu adalah anak kedua. Untuk mendapatkan hasil perkalian skalar itu, kita harus mengkalikan anak pertama dengan anak pertama, yaitu 1 kali 4 ditambah 2 kali 5. hasilnya 4 tambah 10. Oke. Selanjutnya kita akan contoh kedua, yaitu vektor W dan vektor V. Nah, dua vektor V dan W ini misalnya tegak lurus karena hasil dot produk itu keduanya itu sama dengan 0. Misalnya vektor V-nya itu 1, 3, dan 2, dan vektor W-nya 4, minus 4, dan 4. Nah, jadi sama seperti tadi, anak pertama dikalikan dengan anak pertama, anak kedua dikalikan dengan anak kedua, dan anak ketiga dikalikan dengan anak ketiga, yaitu 1 kali 4 ditambah 3 kali 4 minus 4 ditambah 2 kali 4. Oke. 1 kali 4 ditambah minus 12 ditambah 4. Nah, hasilnya kan menjadi 0. Inilah yang namanya latihan perkalian skalar atau dot produk. Nah, sekarang gimana nih Umairah? Masih takut sama vektor? Enggak lagi deh, sekarang malah seru. Ternyata vektor tuh kayak panah-panah yang punya arah dan tujuan hidup ya. Iya, bener banget. Oh iya teman-teman, terima kasih ya sudah dengar podcast Talk bareng aku dan temanku. Semoga kalian dengan dengar video ini menjadi lebih paham ya, dan juga nggak takut lagi sama vektor. Jangan lupa like dan share kepada teman-teman kalian untuk video ini ya, untuk menambah nilai teman saya. Oke, bye-bye, see you. Behind the scene.